Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, tes Pak. Tes. Satu, dua, tiga. Terus Mas, udah kurik. Tes. Satu, dua, tiga. Tes. Tes. Satu, dua, tiga. Tes. Tes. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Guru kita, Kiai Yana Gunawan Al-Kongsi. Mari kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diluaskan rezekinya, dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penasehat Majelis Ta'lim Sa'adud Darwin, Bapak RT Koko dan Bapak Sukarta. Mari kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diluaskan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Sa'adud Darwin, Bapak Fajar, dan para kepengurusan Majelis Ta'lim Sa'adud Darwin. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya di malam ini. Kita doakan semoga kita diberikan umur yang panjang, disehatkan jasmani dan rohaninya, diluaskan rezekinya, dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja untuk pembacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh Bapak RT Wahyudi. Waktu dan tempat saya persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita bacakan surah Al-Fatihah dulu ya, untuk keberkahan pengajian atau ta'lim pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyina wa likullitin min sholihah bi barakatil Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya kita baca Jadwal Asmaul Husna ya, bareng-bareng. Bismillah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha bismillahi badana walhamdulillahina wa salatu wassalam ala nabi habibina ya Ya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang kedua yaitu membacakan surat Al-Mu'minun yang dipimpin oleh Bapak Teguh. Waktu dan tempat saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dipimpin oleh guru kita ya Kiai Yana Gunawan Al-Kongsi. Tempat dan waktu saya persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para jamaah Majelis Ta'lim Sa'adud Darain Blok F, Perumahan GCV dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini, malam ke-14 bulan Jumadil Ula 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa Desember? 18. Ya, tanggal 18 Desember 2021. Hadirin yang mulia, setelah kita memuja dan memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kita saling mendoakan. Walaupun tadi sudah dibacakan berbagai doa oleh Bapak MC, dan juga kita sudah melantunkan daripada doa Asmaul Husna, yang mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syarat doa dikabul adalah sholat kita diterima. Syarat sholat diterima adalah memenuhi syarat dan rukun. Kemudian juga memenuhi daripada kaifiat sholat itu sendiri. Ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah yang lain adalah ibadah sholat. Awalu ma yuhasabu indallahi sholat.
Bahkan amalan yang paling pertama kali nanti akan dihisab di sisi Allah adalah amalan sholat. Idza sholahat, apabila sholatnya baik, maka sholahat sairu amali, amal-amal yang lain akan dianggap baik. Wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, maka fasadat sairu amali, amal-amal yang lain akan dianggap rusak. Maka bagaimana tiap hari kita memperbaiki sholat-sholat kita. Sholat mana yang dimaksud? Terutama sholat fardu 5 waktu. Terutama karena hukum yang lainnya sunnah. Tadi kita nggak sholat duha, dosa apa tidak? Tidak. Kemarin kita nggak sholat tahajud, dosa apa tidak? Tidak. Tidak. Tapi kalau kemarin kita nggak sholat subuh, dosa apa tidak? Dosa. Jadi hutang apa tidak? Hutang. Ketika besok lusa kita meninggal dunia, maka hutang itu kemudian sholat kita belum diqadha, sudah dibayar belum? Kalau belum dibayar, nanti jadi pertanggungan nggak di yaumil akhirat? Jadi babak belur nggak kira-kira? Babak belur nggak kira-kira? Udah Ustaz dibangke satu sholat aja tiba. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya 5 jari nih. Kita putusin satu, tibang satu, tibang. Ya. Tapi kayaknya nggak jadi sempurna ya. Masya Allah. Kita punya mata 2 nih. Satu dihilangin, copotin. Tibang satu ya. Nah. Jangan menganggap sepele. Jangan menganggap sepele. Islam sempurna karena sholat fardu 5 waktu. Kalau mau disingkat mah I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, bukan duhur, lohor. Ini yang nyingkat orang Sunda nih. A-nya asar, M-nya maghrib. Ya. Maka sempurna Islamnya. Maka bagaimana hari-hari demi hari kita sempurnakan sholat kita, baik tata caranya, tempatnya, bacaannya, gerakannya, kehusuan daripada sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sebelum akhir hayat kita sudah menyempurnakan sholat kita. Amin. Dan Allah terima daripada sholat-sholat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kalau sholat diterima, doa kabul. Kalau sholat gak diterima bagaimana? Doa gak bakalan kabul. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Doa itu akan terangkat mi'raj ketika kita sholatnya baik. Benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menyempurnakan sholat yang 5 waktu, maka baru kita menyempurnakan lagi sholat-sholat sunnahnya. Maksudnya bagaimana? Nunggu sholat fardu 5 waktu benar baru sholat sunnah? Bukan. Maksudnya sambil kita memperbaiki sholat fardu yang 5 waktu, kita pun melaksanakan sholat-sholat sunnah. Karena bisa jadi sholat sunnah ini menjadi penyempurna daripada sholat-sholat. Makanya sholat sunnah dibagi 2. Ada yang mu'akkad, ada yang ghair mu'akkad. Apa itu sholat mu'akkad? Sholat mu'akkad itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Sederhananya begitu. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Berarti seolah-olah wajib. Bagi Nabi dan Rasul, sholat sunnah mu'akkad hukumnya wajib. Contohnya duha, tahajud, witir. Kemudian ada qobliyah, ba'diyah daripada sholat fardu 5 waktu.
Nah, ada sholat sunnah ghair muakkad, kadang Rasul meninggalkan, kadang. Makanya di sini ada sunnah yang kuat, ada sunnah yang ghair muakkad, tidak terlalu kuat. Bagusnya bagaimana? Bagusnya kita menyempurnakan semuanya. Karena ada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan siang, ada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan malam. Ada sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi daripada sholat fardu, namanya rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kemudian ada sholat-sholat sunnah tertentu seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Apalagi sholat istisqa, minta hujan. Kalau sekarang nggak usah ya, nggak diminta kita. Ya. Ada nggak sholat perda hujan? Nah itu belum ada. Ya, kalau minta hujan ada, tapi kalau sholat perda hujan belum ada. Ya. Jamaah yang mulia, kemudian kita perhatikan lagi, kita sempurnakan lagi di mana kita sholat. Tentunya sholat yang terbaik buat laki-laki adalah di masjid dan berjamaah. Sholat perempuan di rumahnya masing-masing. Oh kalau begitu saya selama ini sholat di rumah nggak sah dong? Sah. Menurut ilmu fikih sah. Diterima nggak sama Allah? Wallahu a'lam. Kalau masalah diterima. Jangankan yang sholat di masjid, jangankan yang sholat di rumah, yang sholat di masjid saja belum tentu. Tapi minimalnya orang yang sholat di masjid dia sudah berusaha melangkahkan kedua kakinya ke tempat yang paling diridhoi oleh Allah dan kemudian berusaha berjamaah. Perbedaan sholat sendirian dengan berjamaah jauh. As-sholatul jamaah khairun min sholatil fadli bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah jauh lebih baik daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Kerjanya sama. Sholat duhur 4 rakaat, di rumah ya 4 juga. Asar di masjid berapa? Di Masjid Al-Almat 4 ya, sama seperti di Empang ya 4. Di rumah kita berapa? 4 juga. Kerjanya sama, hasilnya beda. Kalau bapak nih ada 2 perusahaan, kerjanya sama. Yang atuh nawarin gaji sebulan 1 juta, yang atuh nawarin gaji 27 juta. Nih pilih yang mana nih kira-kira? Yang cerdas-cerdas aja deh. Pilih yang mana kira-kira? Kerjanya sama. Masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Kerjanya sama. Kita pilih yang mana nih? Yang gaji 1 juta atau yang gaji 27 juta? Oh, yang benar. Yang benar. Di rumah kita sholat pahalanya 1 nih. Di masjid 27. Kita pilih yang mana? Tapi akan rumah. Ya, akan di rumah. Ini bismillah nih. Kita hari ini emangnya juga kalau dunia sama akhirat beda. Ya, kalau ada gaji 27 juta, oh masya Allah, kita pilih yang itu. Tapi kalau untuk pahala, entar dulu dah. Itu kagak kelihatan pahala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahir wal batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini faktornya hidayah juga, Pak. Bukan masalah rumah kita dekat sama masjid, bukan. Bukan faktornya rumah kita jauh dari masjid, bukan. Faktornya bukan itu. Punya atau nggak punya kendaraan. Ente kenapa nggak ke masjid? Wah, kan rumah saya jauh. Ente kenapa ke masjid? Ya tuh ilok rumah dekat sama rumah dekat ke masjid, nggak ke masjid. Nah, faktornya bukan jauh sama dekat, bukan. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya kan nggak punya motor. Terus kalau punya motor bagaimana? Ya kayaknya sih insya Allah ke masjid. Bulan depan Allah kasih motor, dapat rezeki beli motor. Masih nggak ke masjid juga. Hanya, ente kan udah punya motor, kenapa nggak ke masjid? Ya kan kalau hujan, saya naik motor kehujanan dong. Ya, kayaknya kalau saya punya mobil mah mau kayaknya ke masjid. Ah, Pak, masya Allah.
sampai punya kapal terbang pun kalau kita faktornya seperti itu nggak bakal. Lalu faktor apa yang menjadikan kita bisa ke masjid, kita bisa duduk di majelis taklim? Ini faktornya apa? Hidayah. Faktornya apa? Hidayah. Mungkin awal-awal ada yang kepaksa, awal-awal ada yang berat. Ya bapak rasakan sendiri kan? Ngaji awal-awal bagaimana sih? Awal-awal berat, pertengahan berat juga. Sekarang masih berat? Masih. Berarti insya Allah pahalanya gede. Hidayah. Ini faktornya hidayah sebetulnya. Hari ini kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap istiqomah dalam majelis taklim walaupun hujan, ya, dan lain sebagainya, gelap, lapar mah belum ya. Ya, dan lain sebagainya lah. Tapi kenapa kita tetap mau ngaji? Faktornya hidayah. Begitu juga dengan masjid. Kenapa hujan-hujan, panas-panas, capek-capek, kita mau ke masjid? Faktornya hidayah. Ketika hari ini kita susah ke masjid, berat banget nih ke masjid, ya doa hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah hamba ini hidayah, sebagaimana hidayah yang Engkau berikan kepada orang-orang yang terdahulu, kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti Allah akan berikan hidayah. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat meluputkannya ataupun menyesatkannya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka sedikit pun tidak akan ada orang yang bisa menggoyahkan daripada hidayah tersebut. Begitu juga sebaliknya, orang yang Allah nggak kasih hidayah, maka sedikit pun tidak ada siapapun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Cuman ikhtiar kita tetap ngajak sama orang. Medsosnya digunakan untuk menyebarkan undangan. Yang dekat-dekat diketuk pintunya, yang jauh-jauh di WA, di japri, di telepon, dan lain sebagainya. Bahwa malam ini pengajian, bahwa besok ada pengajian, bahwa nanti besok ada itu sebagainya. Perkara kebaikan kita maksimalkan, itu ikhtiarnya. Orang mau datang nggak datang itu bukan urusan kita, Pak. Yang jadi urusan kita, persoalan kita adalah kita ini sudah memaksimalkan ikhtiar atau belum mengajak orang lain. Karena nanti ini yang nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Terutama nih para ketua, ya. Sebetulnya berat ini ketua. Ya. Makanya kita doain ketua supaya istiqomah, ya, diberikan kekuatan dari Bapaknya. Kalau yang merasa ketuanya, ya. Baik ketua RT, ketua RW, ketua majelis, ya ketuanya, ya. Maka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki pasal berapa? Fadilah masjid, ya. Kemarin fadilah Jumat selesai. Ya. Sekarang kita fadilah masjid. Nah, sebelum menyampaikan daripada fadilah masjid, ini kita ngaji santai aja lah. Ya. Perlu Al-Fakir sampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan sebentar lagi ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita Muslim. Ketika kita punya tetangga non Muslim, satu, kita tidak boleh mengganggu agamanya. Catat baik-baiknya. Ya. Kita tidak boleh mengganggu akidahnya, agamanya. Kita nggak boleh mengganggu. Yang kedua, kita tidak boleh mencela daripada agamanya, Tuhannya, kitabnya, tidak boleh. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan akidah kita kepada mereka.
ini kurang bijaksana. Bagaimana nih Islam nih? Ya. Kita punya tetangga non muslim, nggak boleh diganggu. Apanya yang nggak boleh diganggu? Rumahnya, pekerjaannya, akidahnya nggak boleh. Kemudian kita tidak boleh mencela daripada agamanya, Tuhannya, kitabnya, nggak boleh. Tapi lihat di medsos, banyak orang-orang yang kemudian menghina agama Islam. Banyak orang yang menginjak-injak kitab agama Islam. Oh kalau begitu Ustaz, kita beli aja kitab mereka, kita injak-injak lagi, nggak boleh. Ya, yang namanya perkara yang suci tetap wajib kita sucikan. Apa untungnya? Pokoknya rame-rame kita nih beli kitab anu lah. Ya, untung amat mereka ya. Untung amat mereka. Ya. Dibeli, diborong sama kita bakar, kita injak-injak. Apa gunanya? Apa bukti? Apa manfaatnya? Nggak ada. Ya. Yang ada adalah kita mengutuk daripada perbuatan-perbuatan orang yang menghinakan kitab suci, baik kitab suci Al-Quran ataupun kitab suci yang lainnya. Kemudian kita nggak boleh menghina agama mereka dan agama Tuhan-Tuhan mereka, nggak boleh. Karena bisa jadi ketika kita menghinakan agama mereka dan sebagainya, mereka akan berbalik menghina agama kita dan Tuhan kita. Tapi kan udah, mereka menghina Allah, mereka menghina Rasulullah, biarkan. Kita benci perbuatan mereka, benci sebenci-bencinya perbuatan mereka yang menghinakan agama kita, yang menghinakan Al-Quran kita, yang menghinakan Rasulullah SAW. Perkara kita dengan mereka, lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka mau menjalankan akidahnya, agamanya, tafadhol silakan. Ya. Hanya saja ada memang peraturan di mana minoritas wajib menghargai mayoritas. Itu aturan yang sudah ditandatangani dan disahkan di negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau muslim itu minoritas bagaimana? Harus menghargai mayoritas. Di Bali Pak, mau bangun masjid izinnya sampai nunggu 20 tahun. Di negara Papua sana kita nggak bebas Pak bikin majlis kayak begini. Harus ada izin, harus ada tertulis. Mau bikin masjid ribetnya luar biasa. Kenapa? Karena memang minoritas. Wajib kita menghargai. Apakah umat Islam menghargai aturan tersebut? Menghargai. Kita nggak sembarangan bikin masjid. Nah, perkaranya di Jawa Barat ini kita mayoritas. Di perumahan GCP ini kita mayoritas. Gunakan hukum itu. Bukan kita mentang-mentang mayoritas kemudian mengira. Tidak. Kalau memang kita sebagai muslim di tempat lain diwajibkan ikut undang-undang, ikut aturan, maka mereka juga wajib ikut aturan. Ya. Oh nggak adil nih, kita cuma mau ibadah, mau susahnya luar biasa. Nah, kalau mau hapus tuh undang-undang. Ya, jangan lagi ada masjid yang dibakar. Jangan ada lagi masjid yang kemudian pembangunannya dihalang-halangi. Setuju apa tidak? Ya, iya. Kalau di Kabupaten Bekasi kemudian bangun masjid gampang, izinnya gampang, ya karena kita mayoritas. Dan demi Allah, Islam itu mengajarkan yang namanya menghormati agama yang lain. Toleransi. Ini diajarkan dalam Islam. Tapi bukan berarti toleransi. Toleransi. Ya. Yang kemudian ikut-ikutan mengucapkan haleluya, selamat Natal dan sebagainya. Nauzubillah. Kiai ke gereja, kemudian salaman sama pastor. Ini yang lebih gebleknya lagi, ada ulama cium tangan sama romo. Itu kan lebih goblok. Nauzubillah ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agama tinggi. Maka kita tidak boleh menghinakan diri kita. Insya Allah agama kita adalah agama yang paling sempurna, yang insya Allah menghargai daripada agama yang lain, kepercayaan yang lain. Insya Allah menghargai, paling menghargai. Oleh karena itu kita nggak usah khawatir.
tapi juga kondusivitas wajib kita jaga. Ya. Makanya wajar kalau kita hari ini nggak ridho kalau ada umpamanya aktivitas perayaan dari agama lain di tempat kita tanpa seizin daripada kita. Kalau memang sudah melalui izin A, B, C, D sampai ke atasnya, mangga silahkan. Ya. Di Petamburan masjid sama gereja ada berdekatan. Ya, kenapa? Karena masing-masing punya izin. Masing-masing sudah ada tupoksi, ya, masing-masing sudah ada legalitasnya masing-masing. Di perumahan mana tuh? Ada pada depan masjid, gereja dan sebagainya. Nggak masalah. Ya. Cuma kalau mau ilegal dan sebagainya itu yang kita permasalahkan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana hukum mengucapkan daripada selamat kepada agama lain? Hukumnya haram. Titik sampai kalapa. Karena ini menyangkut akidah. Ya. Tiba ucapan. Syahadat itu ucapan, Pak. Kita nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kambing, ya, halal tidaknya, halal dan tidak halalnya itu tergantung ucapan. Bismillahi Allahu Akbar, halal. Ya, do re mi fa sol la si do. Halal haram? Haram. Nyembelih kok do re mi fa sol la si do. Ini kan masalahnya ucapan, betul? Dulu bapak-bapak nikah sama istri kita dulu haram disentuh, haram dipegang, ya dan sebagainya. Itu bisa halal karena apa? Karena ucapan. Saya terima nikahnya. Jadi pengen ngulang. Masya Allah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin. Emas 1 kilogram, umpama, ya, dibayar tunai, sah, ya, ucapan, Pak. Ya, jadi jangan tiba ucapan. Justru ucapan itu ada yang menyelamatkan dan ada juga yang mencelakakan. Ya, hati-hati dengan ucapan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang sudah ada kitabnya silahkan dibuka bagian ke-21 fi fadilatil masjid yang dalam mertelaakan fadilah atanafi kautamananya masjid. Ada masjid, ada musola. Ya, ini dulu pernah dijelasin ya. Masjidun masjid ini bahasa Arab. Ada musola. Ini bahasa Arab juga sebetulnya. Kalau diartikan secara harfiah, masjid itu tempat sujud, musola itu tempat sholat. Kalau diartikan secara harfiah. Nah, keterangannya, perbedaannya, setiap tempat yang memang dikhususkan untuk sholat, baik bangunannya terpisah ataupun tidak terpisah, khusus untuk sholat dan memang untuk halayak ramai atau umum, ini namanya masjid. Di kita yang namanya masjid itu dipakai Jumatan. Kalau nggak dipakai Jumatan namanya musola. Padahal sampai hari ini nggak ada tuh usolli sunatan tahiyatul musola, nggak ada. Di An-Nur ada musola An-Nur di Blok H. Ya. Begitu masuk usolli sunatan tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul musola, Pak. Ya. Jadi hakikatnya sebetulnya bangunan yang terpisah yang secara khusus digunakan untuk sholat, ya, dan untuk umum ini namanya masjid. Bedanya ada masjid jami, ada masjid biasa. Nah, masjid jami ini masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, kayak Halmat nih masjid jami.
An-Nur harusnya dirubah menjadi Masjid An-Nur gitu. Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Mustafa, Masjid Darussalam. Nah, kemudian ada Masjid Jami Al-Barakah, Blok P gitu. Nah, perbedaannya begitu. Lalu musola itu apa? Musola itu tempat di dalam tempat. Kita punya rumah, kita punya kantor. Bikinlah tempat sholat. Tempat apa tadi? Tempat sholat. Muat untuk 1 atau 2 orang, atau muat untuk keluarga. Namanya musola. Namanya musola. Di musola kita bebas, termasuk di majelis. Artinya perempuan yang haid juga bisa berdiam diri di musola. Beda dengan masjid. Kalau masjid nggak boleh. Kalau di masjid nggak boleh. Nah, makanya nih kita wanti-wanti nih sebetulnya. Kalau memang itu masjid, maka peraturannya seperti masjid. Kalau musola ya seperti di rumah kita. Di kantor nih ada tempat dikit muat untuk 5 atau 10 orang umpamanya. Itu namanya musola. Masjid lain lagi. Masjid mah. Nah, apa fadilah daripada masjid? Hadis yang pertama, waqala Nabi Muhammad SAW, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Al-masjidu utawi masjid iku baitun umah kullu mu'minin, saban-saban wong kang iman. Masjid itu rumahnya orang beriman. Halimatul Amin itu masjid yang ada di GCP, bukan masjid orang GCP. Setuju? Setuju. Sekali lagi, masjid Halimatul Amin masjid yang ada di GCP, bukan masjidnya orang GCP. Ini beda nih. Ya. Ini orang GCP merasa paling punya nih. Bapak orang GCP bukan. Mohon maaf Pak, silahkan ke tempat yang lain sholatnya. Saya enggak. Ya. Yang namanya masjid mah siapa saja boleh pakai. Ya. Asal ya apa namanya? Ya yang namanya tata krama tetap dipakai. Umpamanya nih kami dari luar nih pengen pakai Halimatul Amin, ya datang dulu ke pengurusnya. Insya nih besok kami dari Ikram mau mengadain pengajian. Namanya permisi, kulonuwun, ya sampurasun gitu. Nah, pihak Halimatul Amin, bangga Pak silahkan. Al-masjidu baitu kullu mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang beriman. Siapa saja wajib pakai, boleh. Ya. Jangan mentang-mentang masjidnya ada di suatu daerah, kemudian yang makainya orang lain. Sampai diusir-usir nggak boleh. Aing di Garut. Orang Garut ya. Masya Allah. Viral itu. Ya. Sampai disidang lagi sama orang Garutnya. Tuh ya. Masya Allah. Siapa yang main api pasti kebakar. Ya. Yang diusir orang Sumedang, ya, yang ngusir orang Garut, orang Garutnya yang ngusir disidang lagi sama orang Garutnya, ya. Alhamdulillah ya, berarti ada kepedulian begitu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa masjid itu adalah milik suatu golongan, milik suatu perumahan dan sebagainya. Nah, tapi masjid adalah rumah bagi setiap orang yang beriman. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajul, idza ra'aitum," ketika kalian melihat ar-rajul seorang laki-laki, ini umum bahasanya, mulazimal masjid, senantiasa menetapkan dirinya sholat di masjid, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, rajin ke masjid. Fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian, lahu bil iman, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Ini ada orang tiap hari mondar mandir ke masjid. Ngapain? Sholat lah. Ustaz, ada orang mondar mandir ke masjid berapa kali? 5 kali. Sholat nggak? Enggak. Numpang ke WC doang. Nah ini lain lagi tuh. Atau orang ilok atau ya mondar mandir ke masjid gak sholat. Saya kan mau azan Ustaz, tugas saya mau azan doang. Terus habis azan doang, ya pulang saya mah. Ya tugas saya mah azan doang. Ya, Masya Allah.
Nggak mungkin lah seperti itu. Pastinya kalau orang sudah datang ke masjid, kemudian dia wudu, kemudian dia apalagi petugas masjid, pasti melaksanakan sholat. Nah, ketika kita melihat ada orang yang senantiasa mondar-mandir ke masjid, kita nggak kenal dia, nggak akrab, ya. Maka fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Maka orang yang beriman pasti senantiasa bolak-balik ke masjid. Bolak-balik ke masjid. Aduh, Ustaz, berat saya sholat di masjid. Ya sudah, bolak-balik aja dulu. Habis ke masjid, orang mau sholat, pulang ke rumah, sholat di rumah. Ya. Asar begitu lagi. Ya. Maghrib begitu lagi. Ya, kata orang bolak-balik doang. Gak apa-apa, biarin. Ya. Orang lain nggak tahu proses kita. Ya. Ada orang Pak yang ke masjid itu malu, segen ada. Terus apa lagi ya? Canggung ada. Hawanya beda gitu. Masuk ke masjid itu gimana gitu. Seolah-olah orang lain melihat kita gitu. Ada yang malu, ada yang segen dan sebagainya. Ya. Ada yang memang sudah terbiasa, ini yang ajib. Udah selasa rumah sendiri, ngopi, ngodul, tidur, udah masa sendiri, ya masa. Aduh, jemaah. Masya Allah. Maka ketika ada orang beriman, pasti dia bolak-balik ke masjid. Nah, bagaimana hari ini kita jadikan masjid ini tempat kita bolak-balik. Pokoknya Nabi Muhammad SAW akal lama, sopo wong kang ngobrol di kalami dunia dengan kalam dunia. Maksudnya apa? Berbisnis, ngobrol di masjid dengan urusan dunia. Fil masjid, ing dalam masjid. Bagaimana kalau di luar masjid? Bagaimana kalau jauh dari masjid? Nah, lain lagi. Ahbatallahu amaluhu. Ahbatallahu amaluhu. Maka Allah akan merebul amalnya arba'ina sana, selama 40 tahun. Ini ngeri nih Pak. Ini terutama yang punya bisnis online. Ya, kita bawa HP ke masjid, ada yang ngontek, Pak, durennya masih ada? Ada. Butuh berapa? Di masjid. Itu ngobrol bukan? Ya ngobrol sama. Nah, makanya kalau kita punya bisnis online, kalau ke masjid udah minimal dimatikan datanya atau dimodikan pesawat. Kalau keluar masjid baru hidupin lagi. Khawatir ada yang nanyain barang yang kita jual. Kita kan gregetan juga ya kalau ada yang nanya, "Cila, ini duit itu nih." Pak, ini motor yang kemarin masih ada, Pak. Ini repot nih. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada undangan pengajian kan sekilas WA kelihatan kan, oh undangan pengajian kelihatan lah. Kita nggak gregetan mau buka HP. Tapi kalau Pak motornya masih ada, gregetan gitu. Aduh, ini duit ini. Masya Allah. Nah, ini hati-hati nih Pak, hati-hati. Bukan hanya sebatas ngobrol. Ya. Ini ngobrol, cuma ngobrol doang dengan kalam dunia. Makanya kalau kita ada di masjid nih, kita lagi wirid, ada teman kita nanyain nih, gimana dulu bisnisnya? Ntar ngobrol bisnis di luar aja ya, ntar aja ngobrol ya. Gitu. Tapi penting nih, iya, lebih penting ini. Ya. Pokoknya untuk urusan dunia yang namanya di masjid, semuanya. Kalau ada yang nanya urusan dunia, kita nanti di luar aja. Ya. Di luar aja urusan. Barang siapa yang ngobrol di masjid dengan urusan dunia, maka Allah akan melebur amalnya arba'ina sana, Masya Allah, 40 tahun. Amal 40 tahun nih habis. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita pernah ngobrol di masjid tentang perkara dunia, mudah-mudahan pada saat itu kita memang posisinya belum tahu. Ya. Kalau belum tahu mah, insya Allah ada makfu namanya, dimaafin karena belum tahu.
Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yataqarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lahwi wal jur. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat Allah, yataqarrahuna,